Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabira Azahira. Di sini saya akan mempresentasikan bab 5 sejarah tentang D. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan menunjukkan buku catatan dan media presentasi saya. Give me the peanut butter to my jelly. You give me the butterflies I feel in my belly. You give me the captain and I can be a first mate. You give me the chills that I feel on our first date. You give me the hero. Salah satu hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet RI dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Usia Kabinet Presidensial ini hanya sekitar 1 tahun, yaitu sejak 12 September 1945 sampai dengan 14 November 1945. Karena sejak 14 November 1945 sampai dengan 29 Januari 1948, Indonesia menerapkan sistem parlementer. Pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1945, Lembaga Pembantu dan Penasihat Presiden, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, mengadakan sidang pertamanya, yang bertempat di Balai Muslimin, Jalan Keramat Raya, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh ketuanya, yaitu Kasman Singodimedjo. Pada sidang ini, Soekarno diwakilkan oleh Muhammad Hatta. Pelaksanaan sidang ini dilatar belakangi karena adanya petisi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawan, yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan. Syahrir lebih memilih sistem parlementer dibandingkan sistem presidensial. Menurutnya, selain karena kekuasaan presiden sangat besar melalui sistem presidensial, setidaknya dalam praktiknya, sistem parlementer lebih cocok untuk rakyat Indonesia yang memiliki beragam paham serta pandangan politiknya. Kekuasaan presiden yang terlalu besar ini misalnya tampak pada keputusan Presiden Soekarno mendeklarasikan partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, pada tanggal 22 Agustus. Sementara itu, di kubu lain, seperti Sultan Syahrir, partai tunggal dianggap hanya sebagai alat kontrol penguasa terhadap suara kritis dalam masyarakat. Sistem ini juga dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, serta berpendapat. Karena itu, langkah pertama Sultan Syahrir adalah membentuk dan memperkuat badan legislatif atau parlemen. Namun, berhubung belum ada DPR dan MPR, Syahrir berniat mendorong dan meningkatkan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Sidang ini berjalan sangat gaduh. Di dalam suasana yang gaduh itu, KNIP berhasil merekomendasikan perluasan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam maklumat Wakil Presiden nomor 10 tertanggal 16 Oktober 1945. Isi maklumat Presiden tersebut adalah bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis besar haluan negara serta pekerjaan Komite Nasional Indonesia Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Sejak diterbitkannya maklumat tersebut, terjadi perubahan mendasar menyangkut kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Lembaga ini diberi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN dan bukan lagi sebagai pembantu dan penasihat presiden. Dalam maklumat tersebut, kekuasaan presiden hanya dibatasi dalam bidang eksekutif. Keesokan harinya, pada tanggal 17 Oktober 1945, sidang dilanjutkan, dipimpin oleh Latuhar Hari. Agenda utama sidang adalah mendengarkan pidato Soekarni. Soekarni mengusulkan agar perjuangan Republik Indonesia menjadi lebih revolusioner. Katanya, KNIP harus mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab
dan birokrasi bertele-tele harus dihapuskan dalam sistem kerja KNIP. Sejak saat itu, nama Sultan Syahrir dan Amir Syarif Udin ditonjolkan sebagai pemimpin KNIP. Oleh para anggota KNIP yang lain, Sultan Syahrir akhirnya didaulat sebagai ketua BP KNIP, sebagaimana diamanatkan dalam maklumat Presiden nomor 10. Itulah awal karir Sultan Syahrir pasca proklamasi, yang sekaligus membuka jalan baginya menuju kursi Perdana Menteri. Posisi sebagai BP KNIP memberinya keleluasaan untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mengubah sistem ketatanegaraan dari sistem presidensial menuju sistem parlementer. Agenda kedua Sultan Syahrir dalam memantapkan sistem parlementer adalah mendorong pembentukan partai-partai politik sebanyak-banyaknya sebagai tempat menyalurkan aspirasi dan paham yang berkembang di masyarakat. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.